Oke sahabat Sentra Walid Sulawesi dimanapun Anda berada, harap diperhatikan baik-baik karena video ini adalah tutorial, jadi jangan pernah dilewati sedikit pun agar tidak salah atau gagal paham. Marilah langsung ke penjelasannya. Jadi ini adalah miniatur desain RBW satu lantai dan akan dijelaskan secara rinci berdasarkan desainnya, dan video ini bertujuan bagi Anda yang memiliki RBW satu lantai. Dan desain RBW ini lantai 1 memiliki 4 desain yang akan dibahas berkelanjutan, dan pada hari ini kita mulai membahas desain 1 serta akan kami jelaskan mulai dari LMB, ruang main hingga ruang inap beserta teknik dan metodenya. Langsung saja, bagian depan ini adalah LMB, kemudian ruang main atau ruang putar 4x3, kemudian dan ini adalah LAR ya, lubang antar ruang ataukah lubang akses ruang ke ruang inap maksudnya. Dan papan-papan yang menggantung adalah papan nesting. Jadi di miniatur ini kami tidak berikan minta maaf lupa berikan tulang tengah, papan tulang tengah. Seharusnya ada 2 ya di situ. Tapi intinya kami hanya membahas jarak ya, jarak dan akses serta metode yang akan diterapkan pada sebuah RBW ini. Jadi RBW ini ukurannya adalah 8x4 berlantai 1. Jadi biasanya kan ada rumah yang bertingkat, kemudian ada RBW yang direncanakan di atasnya, maka seperti inilah yang akan kami berikan desainnya. Jadi ini adalah aksesnya dari lubang masuk ke LAR, dan itu memudahkan walet bisa manuver secara baik ya, artinya tidak terlalu belok. Makanya itu kita atur antara LMB dan jaraknya ke LAR. Yang saya silang itu salah ya, istilahnya jangan menggunakan jarak LMB ke situ. Kemudian selanjutnya adalah jarak ideal papan antar papan adalah 40 cm, 50 cm, 70 cm, dan itu tentunya disesuaikan dengan ukuran RBW nya ya, beda dengan RBW terdahulu bebas. Kemudian berikutnya Anda perlu tahu bahwa ini adalah dinding kamar inap ya, jadi dinding kamar inap. Kemudian berikutnya adalah burung walet lebih mudah berputar ataukah manuver dengan desain yang seperti ini ya. Jadi perlu Anda ketahui, harus Anda perhitungkan. Kemudian selain itu minim juga cahaya yang masuk pada RBW ini ya. Jadi untuk desain yang seperti itu minim cahaya yang masuk, dan tentunya banyak yang petani walet hanya menyalahi aturan desainnya karena gara-gara cahaya seperti itu ya. Jadi Anda bisa lihat desainnya seperti ini, mungkin sudah ada gambaran, tapi bila mana masih ada cahaya yang masuk pada RBW kita, maka Anda bisa melakukan penyekatan ya, penyekatan di belakang LAR. Itu standarnya adalah 2 meter. Ini untuk ukuran RBW 8x4 ke bawah. Tapi bila mana tidak terlalu terang, maka boleh tidak disekat ya. Jadi Anda bisa perhatikan. Jadi jangan pikir dulu masalah sedikitnya ruang produksi bila Anda melakukan penyekatan, tapi pikir dulu bagaimanakah walet bisa masuk betah. Dan selanjutnya kan bila mana burung walet sudah reproduksi tahunan, nah Anda bisa membukanya. Oke, video selanjutnya akan kami bahas di sesi berikutnya. Semoga video singkat ini bisa bermanfaat. Tetap bersama kami, Sentra Walid Sulawesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja bosku. Ini bagian depan RBW dengan LMB tengah untuk RBW satu lantai tanpa rumah monyet. Ukuran LMB ideal 60x40, 70x40 yang disesuaikan ukuran RBW 8x4 model kotak. Dan lar ada 3 pilihan, di belakang bisa dipilih salah satunya. Ketiga, lar cocok untuk LMB yang berada pada bagian tengah, jadi bisa Anda pilih salah satunya di belakang. Ukuran lar bervarian, sebelah kiri 40x70, ukuran lar tengah 50x50, ukuran lar sebelah kanan 70x70. Lar ini ukurannya disesuaikan intensitas cahaya yang masuk, jadi Anda harus menyesuaikan ya, karena RBW ini lembenya menghadap timur. Dengan penerapan teknik metode lembe lebih tinggi daripada lar, tidak saling lurus. Hal ini dilakukan agar cahaya tidak menguasai secara penuh ruang inap RBW. Jadi Anda harus sesuaikan RBW-nya, dan ini hanyalah sebuah tutorial. Dan cara berikutnya adalah penyekatan bagian belakang lar. Jadi Anda bisa terapkan penyekatan bila cahaya masuk. Jadi penerapan sekat hanya pada lar yang Anda gunakan ya. Maksimal jarak sekat 2 meter dari lar, di belakang lar ya. Silahkan dicek keterangan video ini, penjelasan awal video terkait kami lampirkan. Kemudian ini adalah LMB samping. Jika Anda gunakan ini maka larnya bisa tengah dan ujung. Jadi bisa tengah dan ujung. Sebelah ini ditutup ya. Nah, dengan ketentuan LMB lebih tinggi dari lar, jadi tidak rata ya, artinya menurun. LMB lebih tinggi dari lar. Dan satu hal Anda harus ketahui, bahwa jangan karena cahaya Anda mengabaikan akses burung walet itu. Kemudian cahaya masih bisa dibenahi dan disiasati dalam RBW. Tapi jika BW tidak senang RBW Anda, maka lain pula ceritanya. Bisa-bisa Anda galau ya kalau gagal. Sekali lagi, sistem sekat memiliki fungsi sebagai berikut. 1, 2. Ingat, sekat tidak sembarang pasang, harus Anda pikirkan manuver walet. Jadi kemudian bila menggunakan LMB ini, maka larnya seperti ini. Jadi yang disilang itu salah ya, jangan gunakan itu. Nah, gunakan yang ini dan yang ini. Jadi Anda bisa lihat. Ingat, keliru dalam menentukan posisi LMB lar, kendala umumnya adalah rawan stagnan. Dan jika menggunakan LMB ini, maka larnya seperti ini. Nah, jadi jika Anda memiliki RBW, bisa seperti ini. Pikirkan dua hal, bagaimana BW mudah mengakses dan bagaimana cahaya remang. Itu saja. Kemudian jika LMB-nya samping seperti ini, berada pada sisi sebelah, maka larnya seperti ini. Jadi semoga video ini bermanfaat. Ada yang bisa dipetik walaupun itu sedikit ya. Yang penting ada ilmu sedikit. Jadi ingat, RBW zaman dulu dan sekarang itu beda ya. Teknik pemancingannya beda. Silahkan Anda samakan modelnya, tapi ilmunya yang berbeda. Karena persaingan sekarang sudah varian ilmu dan teknologi. Dan selalulah berpikir positif akan sebuah proses.
wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Sentra Wallet Sulawesi di sesi ketiga tentang desain RBW dan akses RBW yang mudah diselami ataukah mudah untuk burung walet masuk ke dalamnya. Jadi di depan saya ini ada sebuah miniatur gedung walet yang berlantai 2. Jadi kemarin ataukah sebelumnya saya sudah jelaskan RBW yang desainnya 1 lantai. Sekarang saya menjelaskan RBW 2 lantai ataukah 3 lantai. Jadi pemirsa dan subscriber Sentra Wallet Sulawesi yang terhormat, Anda bisa pahami dan jangan pernah melewatkan sedikit pun video ini, karena ini merupakan tutorial. Sedikit saja Anda lewatkan, maka ada hal penting yang tidak Anda ketahui. Oke? Perhatikan, ini ada RBW di depan saya, dan ini bisa 2 lantai atau 3 lantai ya. Jadi RBW ini desainnya adalah ruang terjun. Oke, mari kita lihat. Dan sebelum itu saya ingin beritahukan bahwa ukuran RBW ini adalah 8x4 ke atas ya. 8x4 ke atas. Oke. Apa yang harus saya jelaskan dulu di sini? Ini yang paling penting ya. Saya harus jelaskan. Jadi Anda bisa lihat ruang terjun. Jadi saya belum buka segmen-segmen yang ada di sini karena harus melalui tahap demi tahap. Jadi pertama, lubang masuk ya. Ini LMB, kita buka. Nah, anggaplah ini sebuah RBW 8x4 ke atas ya. Bisa 10x10 ataukah 10x15, bisa ya. Jadi intinya di sini. Jadi lubang masuk ataukah LMB yang bisa Anda gunakan adalah 70x40 ataukah 70x50 ya. Bisa Anda gunakan seperti itu. Kemudian inti yang kedua, ini ruang putarnya ataukah roping room, dan ini merupakan salah satu desain RBW ruang terjun. Nah, jika ukuran RBW Anda adalah 8x4, maka ruang putar yang ideal dan memudahkan walet itu manuver adalah 4x3. Jadi 4, 3. Karena kebetulan RBW ini adalah 8x4, maka lebarnya diambil 4x3. Nah, kalau 15x7, maka ini 7. Kemudian ini bisa 3. Berarti 7x3, panjang kali lebar. Oke, itu ya. Jadi 2 poin sudah saya jelaskan, LMB, kemudian ruang putar. Nah, sekarang lar yang akan dibuka ya, lar akan dibuka pada dinding ruang kamar inap adalah ini. Jadi sebelah kiri harus kita buka. Kemarin saya sudah bahas, lebarnya 70x70. Nah, Anda bisa membuat lar seperti ini ya. Jadi jaraknya dari LMB ke sini itu adalah, karena kebetulan 8x4 berarti 4 kali sekian ya, 3 ini ya, 3, 4x3 kita ambil. Itu sangat ideal untuk ruang putar burung walet ketika padat ya. Jadi antisipasi sebelum padat. Nah, Anda bisa bikin lar seperti ini
sama seperti lantai bawah. Jadi kalau 3 lantai RBW nya, maka bisa bikin seperti ini keseluruhan lurus ke bawah. Nah, apakah boleh digunakan ataukah membuka salah satu lar ya? Bisa juga digunakan ke bagian tengah. Ya, sorry ya. Kita tutup dulu ini. Nah, ini kita buka ini ya. Bisa juga gunakan untuk bagian tengah agar lebih cepat aksesnya. Tapi satu yang saya bisa pesankan bahwa usahakan minim cahaya ya. Minim cahaya masuk di ruang inap, ruang produksi. Kalau Anda membuka ruang tengah ukuran 50 kali 50, maka Anda bisa membuatnya sampai ke lantai dasar lurus seperti itu. Karena makin ke bawah akan makin minim cahaya. Karena lantai lantai paling atas yang paling dominan dikuasai oleh cahaya. Kalau di bawah insya Allah tidak ya. Nah, ini 50 kali 50. Jadi di antara dua lar ini bisa digunakan salah satunya. Jangan ini. Ini tidak boleh ya, karena ini sangat sulit untuk burung walet itu manuver atau memutar ya. Nah, oke, itu untuk penjelasan saat ini. Saya rasa sudah ada gambaran lagi untuk RBW 8x4 ke atas ya. Ini merupakan ruang terjun. Ini merupakan ruang terjun. Dan insya Allah besok saya akan jelaskan ini lagi. Kenapa ini tidak bisa kita gunakan? Ya, bisa sebenarnya. Bisa, tapi Anda harus sesuaikan ini. Kalau 4x3 sedangkan RBW-nya adalah 8x4, maka dari LMB ke sini untuk berlantai 3 ataukah 2, maka otomatis di lantai bawah itu sangat sulit burung walet untuk menukik ya, karena terlalu terjun ya. Nah, kecuali kalau hanya berlantai 1, maka bisa LMB di sini, lar di sini, dengan posisi LMB lebih tinggi daripada lar ya. Tapi kalau 2 lantai atau 3 lantai, maka yang harus kita ambil posisinya adalah LMB nya sebelah sini. Jadi kita ambil bagian ini ya, supaya burung walet lebih mudah, lebih lebar, leluasa untuk menguasai grouping room. Ataukah di sebelah sini. Kebetulan di sini belum saya bikin lubang, tapi bisa juga. Tapi dengan syarat ini tidak digunakan. Ini dan ini digunakan. Pilih salah satunya saja. Mau yang ujung atau mau yang tengah. Itu ya intinya. Jadi ini adalah RBW berlantai 2 atau 3. Oke, ini untuk khusus desain ruang terjun. Jadi jika ini Anda gunakan, maka sampai lantai dasar seperti ini modelnya, dengan posisi LMB di sini. Jangan di sini, karena akan menyulitkan walet-walet pemula ataukah anakan walet untuk menukik ya. Beda kalau walet dewasa yang sudah mahir. Karena kita ketika berbicara tentang dunia walet, maka otomatis arahnya ke anakan walet ataukah walet muda yang baru terbang ya. Jadi itu. Oke, sekian untuk pemberitahuan atau informasi ini. Saya rasa untuk video kedua dan ke-1 saya lampirkan di keterangan video ini. Jadi saya harap video ini berkesinambungan terus menerus ya, supaya para petani walet yang ingin mengetahui desain secara tepat ataukah cepat untuk diakses burung walet itu bisa secara teratur. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Sentra Walet Sulawesi. Jadi pada sesi yang keempat ini
Sentra Walet Sulawesi akan memberikan tutorial sebuah desain RBW yang mudah diakses oleh burung walet, dan RBW ini adalah merupakan RBW yang memiliki ruangan tanpa poin terjun. Jadi beda lagi seperti kemarin. Jadi di sini akan kami jelaskan secara rinci ya. Mudah-mudahan para subscriber Sentra Walet Sulawesi memperhatikan dengan baik dan seksama pada RBW ini ya. Jadi ini ada di depan. Di bagian depan kita sudah nampak lubang masuk burung walet ya, LMB ya. Sudah kita kenal. Dan tentunya ukuran dari LMB ini masih 70 kali 40, dan bisa Anda sesuaikan juga luas ataukah besar daripada RBW-nya sendiri. Cuma kami di sini intinya memberikan gambaran sebuah desain RBW yang mudah burung walet itu akses ke dalamnya. Dan tentu kita harus tahu bahwa sebuah RBW adalah akses terpentingnya dulu kita pikirkan ya. Nah, jadi pertama lokasinya, kemudian bagaimana RBW itu nyaman untuk burung walet menghuni ataukah masuk di dalamnya. Jadi ini Anda bisa perhatikan sudah nampak gambaran ya. Jadi ukuran ruang mainnya ya adalah 4 kali 3, dan di sini masih kami perlihatkan adalah ruang terjun. Dan tentunya pada RBW yang akan kita bahas sekarang adalah RBW yang tidak memiliki poin terjun, tapi burung walet itu akan menyelami ataukah masuk ke dalam ruang inap, antar ruang inap sampai ke lantai dasar dengan melalui lubang antar lantai, lar lubang antar lantai, kemudian LAL ya, lubang antar lantai ya. Kalau tadi yang ini di depan adalah lubang antar ruangan yang menyamping berdiri ini. Nah, kemudian akan diakses selanjutnya adalah lubang antar lantai. Jadi lubang lantai itu burung walet akan turun sampai ke lantai dasar dengan melalui LMB, kemudian melalui lar, kemudian melalui LAL. Dan seperti apakah pembahasan pada hari ini ya, mari kita lihat ya, kita lapisi dulu ya. Karena yang kita bahas pada hari ini adalah RBW tanpa poin terjun. Jadi burung walet akan masuk ke dalam ruang inap melalui lubang antar lantai. Jadi lantainya yang diberikan lubang. Nah, perlu Anda ketahui bahwa ukuran LMB adalah 70 kali 40 ataukah 70 kali 50. Kemudian lar tersendirinya adalah 70 kali 70. Kemudian untuk LAL ya, untuk LAL Anda bisa lihat dulu. Jadi insya Allah setelah pembahasan ini akan kami bahas lagi peletakan pipa-pipa ventilasi pada sebuah RBW. Kebetulan ketinggian dari RBW ini adalah bisa kita ambil 2 meter per lantainya ataukah 2,5 meter ya. Karena di Sentra Walet Sulawesi maksimal yang kami gunakan adalah 2,5 meter per lantainya untuk RBW yang dikonstruksi dari nol. Nah, jadi di lantai berikutnya ini bagian bawah sampai ke lantai dasar ya. Sampai ke lantai dasar itu semuanya tidak didesain memiliki poin terjun. Tapi RBW ini didesain burung walet itu melalui lubang antar lantai. Nah, jadi dari LMB kemudian lar, kemudian burung walet akan menuju ke LAL. Nah, ini LAL ya, lubang antar lantai. Lantainya yang dilubangi. Ya. Jadi Anda bisa posisikan di sebelah kanan atau kiri ya.
LAL Anda bisa posisikan di bagian kanan atau kiri ujung bangunan itu sendiri. Tapi sesuaikan dulu dengan di mana letak sekat ya. Jadi jangan membuat lubang antar lantai di belakang sekat, karena itu sangat menyulitkan burung walet untuk menemukan lubang antar lantai itu sendiri. Meskipun ada suara tarik yang kita simpan, karena suara yang ada di dalam ruang inap itu berkolaborasi dengan suara inap. Olehnya itu, jika di depan lar ada sekat, maka posisi LAL harus diposisikan di sebelah kanan, karena lubang antar ruangannya sebelah kiri dan di belakang lar ada sekat, maka lubang antar lantainya disimpan pada posisi sebelah kanan ya. Anda bisa lihat gambarannya kan. Jadi ini LAL dan dia akan menuju ke lantai berikutnya. Oke, selanjutnya kita lihat kembali video berikut. Sahabat Sentra Walet Sulawesi dimanapun Anda berada, jadi kita sudah lihat tadi, mungkin sudah ada gambaran ya, desain-desain RBW nya, mulai dari LMB nya sampai ke LAR, kemudian ke LAL. Jadi di sini jika disekat di sini, maka posisi LAL nya itu harus sebelah kanan ya. Nah, tapi kalau larnya berada di sebelah kanan, maka posisi LAL dipindahkan lagi ke sebelah kiri, sebaliknya ya, kanan atau kiri, tapi disesuaikan pada larnya. Nah, ini nampak ketika saya buka ya. Jadi ukuran lubang antar lantai ini bisa kita berikan ukuran 2x2 ya, 2x2, berada pada ujung kanan ataukah berada pada ujung kiri, dengan menyesuaikan sekat itu sendiri. Jadi 2x2 itu sudah standar ya, ideal sekali untuk dalam ruang inap yang ukuran RBW 8. Saya ulangi, ukuran RBW 8x4 ke atas. Jadi Anda tinggal sesuaikan bagaimana kondisi RBW nya dengan mencontoh desain ini. Insya Allah ini adalah merupakan akses tercepat burung walet itu sendiri. Terima kasih. Jumpa kembali bersama Sentra Walet Sulawesi. Jadi pada video kali ini kita langsung saja di sesi yang kelima atau tahap kelima. Jadi pembahasan kali ini beda dengan yang kemarin. Di sini kita akan bahas tambahan ya. Itu ada tambahan ventilasinya, kemudian ada juga tambahan perubahan lubang antar lantainya berada pada posisi bagian tengah. Oke sahabat Sentra Walet Sulawesi dimanapun Anda berada, jadi jangan anggap remeh sebuah desain RBW ataukah tata ruang RBW dan aksesnya, karena disinilah tempat dimana burung walet itu akan bereproduksi. Oke, langsung saja. Jadi di sini LMB-nya masih 70x40 ataukah 70x50. Sedangkan Anda bisa melihat di bagian sisi RBW ini ada gambar ventilasi ya. Jadi bisa juga sambil kita berikan simbol pada LMB warna hitam. Karena kebetulan tidak ada spidol warna hitam, maka saya gambarkan saja. Jadi Anda bisa memberikan nuansa pada LMB warna hitam bila warna dinding RBW Anda secara keseluruhan adalah warna putih. Jadi Anda hitamkan supaya burung walet ataukah walet-walet muda ya, mudah mengenali LMB meskipun suara off ya. Jadi itu fungsinya simbol pada LMB. Jadi bukan cuma pencahayaan yang menjadi simbol pada sebuah RBW, tapi juga nuansa warna yang mereka bisa kenali rumahnya. Oke sahabat Sentra Walet Sulawesi dimanapun Anda berada, jadi jarak ideal ventilasi antar ventilasi ya,
itu adalah standar 50 cm, 70 cm, ataukah 1 meter ya. Jadi Anda bisa sesuaikan dari jarak antar ventilasi ke ventilasi adalah 1 meter ya. Itu sudah ideal sekali, maksimal. Kemudian untuk jarak bila mana Anda menggunakan 2 susun ventilasi pada RBW, itu jaraknya Anda sesuaikan saja pada ketinggian RBW-nya. Jadi tentunya penempatan ventilasi itu selalu berada pada bagian pertengahan ya, pertengahan RBW itu sendiri. Jadi jangan berada pada dekat dengan nesting. Kemudian pada sisi ini itu ventilasi atau peneletakannya itu beda ya. Jadi cukup seperti ini, selang-seling seperti ini. Kemudian jangan anggap remeh sebuah ventilasi. Jadi sebagai antisipasi, tidak apa-apa dan tidak menjadi kendala bila Anda membuat lebih banyak ventilasi. Karena bila mana suhu atau cuaca ekstrim, maka ventilasi itu akan bisa kita fungsikan keseluruhan dibuka. Tapi bila mana dalam musim hujan ataukah musim penghujan ya, maka sebagian ventilasi tersebut bisa ditutup. Jadi sangatlah keliru ketika Anda memahami ataukah melihat sebuah RBW banyak ventilasinya baru Anda beranggapan bahwa digunakan semua, padahal tidak ya. Jadi sebagian ditutup dan sebagian difungsikan. Karena kenapa? Pencapaian suhu dan kelembaban pada sebuah RBW itu yang menjadi poin juga ya. Jadi perlu diperhatikan, RBW itu perlu pencapaian suhu dan kelembaban yang stabil. Olehnya itu tidak mengapa ketika Anda menggunakan ventilasi banyak, tapi jangan difungsikan secara keseluruhan. Anda bisa menutupnya sebagian dan membukanya sebagian, tinggal dimainkan saja. Jadi kelirulah ketika kita menganggap ataukah melihat sebuah RBW banyak ventilasinya baru Anda beranggapan digunakan semua. Oh, itu belum tentu. Dan akses pada RBW ini Anda bisa lihat gambarannya. Jadi masih seperti kemarin aksesnya, cuma perubahannya di sini adalah lubang antar lantai. Jadi lubang antar lantainya berada pada bagian tengah. Dan tentunya RBW ini masih seperti kemarin ya, artinya bukan desain RBW void terjun, karena saya lupa tadi tutupi bagian lantainya. Oke, saya coba tutupi dulu. Ini lembenya ya. Kemudian Anda bisa lihat ke lar. Ini lar. Kita shoot di sini dan kelihatan di sana LAL-nya ya, lubang antar lantainya berada pada posisi tengah. Dan tentunya untuk ukuran LAL yang berada pada bagian tengah, bila mana RBW Anda berukuran 8x4, maka standar dan sangat ideal itu sudah bagus ketika ukurannya 2x2 ya, ataukah 2,5 kali 2,5. Itu sudah maksimal kalau 2,5 kali 2,5. Oke sahabat Sentra Wallet Sulawesi dimanapun Anda berada, kebetulan di sini hanya sebuah penjelasan dan tidak ada teks, makanya perhatikan baik-baik apa yang kami berikan. Semoga ada yang bisa dipetik dan setidaknya ada gambaran yang kami berikan bahwa seperti inilah desain RBW yang mudah diakses dan mudah ditemukan oleh burung walet itu sendiri. Dan tentunya burung walet yang mudah tidak segan-segan ataukah tidak merasa takut dengan desain yang seperti ini. Oke sahabat Sentra Wallet Sulawesi dimanapun Anda berada, jadi tidak banyak saya jelaskan di sini. Yang jelasnya intinya adalah aksesnya seperti ini.
Anda bisa tiru bila mana Anda ingin membangun sebuah RBW, maka Anda bisa mempelajari materi ataukah tahap 1 sampai ke 5 ini ya. Insya Allah itu sudah ada gambaran RBW yang Anda akan bangun. Jadi seperti ini gambarannya ya. Jadi ingat tadi bahwa jarak ventilasi adalah maksimal 1 meter ya, 1 meter antar ventilasi. Dan bila mau double di bawahnya, maka usahakan Anda harus posisikan ventilasi itu tidak mendekati bagian nesting. Yang jelasnya ukuran ataukah jarak dari nesting untuk peletakan ventilasi adalah maksimal 70 cm bila ketinggian RBW Anda 2,5 meter. Oke, seperti ini ya gambarannya. Semoga ada yang bisa dipetik. Jadi tidak banyak saya jelaskan. Yang jelasnya di sini perubahannya hanya di nuansa warna LMB. Anda berikan simbolis, mau pencahayaan atau warna bisa. Kemudian ukuran LAL maksimal Anda bisa gunakan 2,5 meter kali 2,5 meter. Dan tentunya jangan lupa bila Anda ini ingin memaksimalkan RBW Anda, maka Anda bisa memberikan cat hitam bagian dalam RBW Anda ya. Nah, itu juga akan meminimalisir cahaya-cahaya yang masuk baik lewat ventilasi ataukah lewat LAL atau LAR ya, dari LMB ke LAR kemudian ke LAL. Itu bisa minimalisir cahaya bila Anda memberikan nuansa cat warna hitam di dalam RBW Anda. Dan Anda bisa menggunakan cat warna hitam merek Aries. Dan tentunya merek Aries itu tidak berbau ya. Untuk cat tembok merek Aries, Anda bisa nuansa hitamkan di dalamnya. Dan silakan Anda cek deskripsi video ini. Kami lampirkan tahap 1 hingga tahap 4 ya, supaya Anda bisa mempelajari keseluruhan dari desain RBW ini. Jadi insya Allah berikutnya akan kami bahas desain RBW dengan menggunakan rumah monyet. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.